Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kemudahan. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat keberkahan, dan Allah masih berikan semua nikmatnya untuk kita semuanya. Harus bersyukur, itu kuncinya, ya. Tidak boleh kufur, itu adalah larangannya. Maka ada satu dalil yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka akan Allah lipat gandakan nikmatnya. Barang siapa yang kufur maka akan diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang beliau berikan, ya. Akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena tanpa nikmat Allah kita nggak ada apa-apanya, ya. Tanpa kuasanya Allah kita bisa apa, gitu ya. Ketika roh dicabut dari badan kita sudah nggak bisa apa-apa. Maka gunakanlah sedetik pun waktu yang kita miliki untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senajan kalian punya masalah, gitu ya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bu Binti untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah, ya. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu ibadah, ya. Sirah kali ini temanya ibadah, gitu ya. Nggak usah panjang-panjang kita bahas ibadah, ya. Ibadah itu kalau dibahas panjang, Bu, gitu ya. Temanya ibadah tapi pembahasannya panjang terkait dengan ibadah. Apa sih ibadah, ya? Hakikatnya ibadah itu apa, gitu ya. Ibadah itu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik ataupun ataupun zat yang menciptakan kita. Mohon maaf, ya, zat yang menciptakan kita. Tanpa Allah kita nggak ada, gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Kalau kita enggak, ya, karena kita adalah hanya hambanya yang diciptakan dari tanah liat, ya. Maka nggak boleh sombong, ya. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah, maka apa yang kita sombongkan, ya. Tanah kita, setiap hari kita menginjak tanah. Sebetulnya kita itu adalah orang yang hina, maka dengan kuasanya Allah kita diberikan derajat yang lebih baik, ya. Bisa berdiri, bisa menginjakkan diri kita kepada tanah, itu adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, gitu ya. Kembali ke ibadah. Hakikatnya ibadah, kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai bentuk pengabdian kita. Bu, kalau kita nggak ibadah gimana, Bu? Kalau kalian nggak ibadah, ya, ibarat kalian makan tiap hari tapi nggak bayar, gitu ya. Jadi kamu menikmati semuanya, nikmatnya Allah kamu nikmati di dunia, tapi kamu nggak bayar, ya. Terus gimana, Bu? Dibayarnya besok ketika di akhirat kamu diberikan siksaan yang luar biasa. Neraka jahanam itu tempatnya. Gimana? Pilih mau ibadah sekarang, kita nyicil, ya, untuk membayar surga, atau mau nggak usah nyicil, Bu, besok aja, Bu, diberikan imbalannya. Ya udah, kamu besok masuk neraka kalau kamu nggak ibadah sama sekali, ya. Untuk ibadah sendiri itu ada dua, yaitu ibadah sunnah
dan ibadah wajib ya. Ibadah wajib tahu sendiri, sholat wajib, puasa wajib ya. Yang kedua ibadah sunnah itu juga ada puasa sunnah, sholat sunnah ya, yang sudah kita bahas jauh-jauh dari hari ataupun jauh-jauh kesempatan, yang mungkin kalian juga sudah diberikan pengetahuan ini waktu dulu di SD-nya atau MI-nya atau diniyahnya, ataupun dulu yang kecil ada yang pernah mondok, itu pasti sudah dikasih tahu ya. Sebetulnya ketika kalian masih kecil ya, orang tua kalian pasti ada beberapa yang sering menanamkan untuk belajar sholat, biarpun kita nggak tahu sholat ki apa toh ya, puasa ki apa toh gitu ya. Pada waktu kecil kalian pasti kalau disuruh belajar puasa itu sambatnya lapar gitu ya, haus gitu ya, karena kalian belum tahu hakikatnya itu apa ya. Tapi setelah kalian sudah dewasa, sudah sampai sekarang ini ya, kalian sudah balik, kalian harus tahu apa itu hakikatnya, mengapa kita harus demikian gitu ya. Karena wujud penghambaan kita itu adalah ibadah, maka kita harus laksanakan dengan baik dan juga dengan tulus ikhlas ya. Tulus ikhlas itu maksudnya apa, Bu? Jadi kalau kita melaksanakan contohnya nih sholat ya, kita sholat ben dinilai kita ahli ibadah, kita orang alim gitu ya. Nggak seperti itu ya. Kita sholat niatnya lillahi ta'ala ya. Kita nggak usah minta ya Allah berikan pahala saya yang banyak, itu nggak usah ya. Tapi kita niatkan sholat lillahi ta'ala, Allah akan berikan pahalanya sendiri ya. Kita nggak usah mikir pahala ya, yang kita pikirkan dosa aja. Bu kok demikian ya. Kalau kita mikirin pahala, jadi kita nanti mau melakukan ibadah atau mau melakukan apa, engko untuk pahala 27, engko untuk pahala 10, itu bukan kayak gitu. Kalau ada iming-iming sholat jamaah pahalanya 27 kali lipat ya. Itu hanya suatu bentuk motivasi kita untuk sholat berjamaah, karena kewajiban kita bagi anak laki-laki ya sholat jamaah di masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah, itu lebih baik ya. Karena kalau perempuan sholat di masjid, kenapa Bu nggak boleh? Bukannya nggak boleh, tapi lebih baik di rumah ya. Seperti sabdanya Nabi, sebaik-baiknya sholat bagi perempuan itu adalah di rumah, karena perempuan itu adalah aurat ya. Jadi takutnya nanti kan ini cewek-cewek ABG-ABG-nya farmasi cantik-cantik nih ya, waktu ke masjid ada cowok yang juga mau ke masjid, jadi nggak fokus sholatnya gara-gara lihat cewek cantik. Ceweknya juga jadi nggak fokus gara-gara lihat cowok ganteng. Maka untuk menghindari itu, kita yang perempuan sholatnya di rumah. Jamaah boleh Bu, sangat boleh. Pahalanya sama dan lebih banyak karena kalian melaksanakan sunnahnya juga, seperti itu. Nah, hakikatnya ibadah itu ketika kita melakukan semua ibadah ya, kita melakukan semua kebaikan, maka surga itu jaminannya. Jadi ketika kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, itu bagikan kita hidup di dunia itu hambar, tanpa garam, tanpa gula, tanpa asam gitu ya. Jadi nggak ada pedes-pedesnya, tanpa cabai ya, nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada manis-manisnya, nggak ada gurih-gurihnya gitu ya. Karena apa? Karena kita itu cuman menikmati dunia, padahal hakikat dunia itu adalah sementara, akhirat selama-lamanya ya. Kalian harus punya dua timbangan ya, dua garis besar yang kalian mau berat di mana, berat di dunia atau berat di akhirat. Padahal sudah digambarkan dunia sementara, kalau orang Jawa bilangnya istilahnya gur mampir ngombe, sebentar banget kan. Lah kalau di akhirat itu kita hidup selamanya. Kalau mau berat di akhirat, ibadahnya ditingkatkan. Jadi pada dasarnya tujuan ibadah itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus tahu dulu apa itu tujuannya. Enggak penting sholat atau ngongkon sholat gitu ya, penting poso kok ngongkon poso gitu, bukan kayak gitu. Tapi kita harus tahu tujuannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini wujud penghambaan kita nih ya, diberikan nafas, diberikan sehat, diberikan apapun yang kita miliki saat ini ya. Jangan kok waktu mau ibadah ataupun mau sholat itu pas kita dapat masalah, Bu, saya dapat masalah Bu, gimana Bu ini Bu, saya pengen tobat Bu, saya pengen sholat wajibnya terpenuhi Bu, nggak bolong-bolong. Terus besok ketika udah selesai masalahnya, udah dapat nikmat yang menurut kalian itu nikmat seneng ya, maksudnya ini wah nikmat banget nih diberikan apa yang kalian mau ya.
tapi kalian lupa sholat lagi. Jangan seperti itu ya. Jangan tunggu ditegur dulu baru kalian sholat. Jangan tunggu ditegur dulu baru kalian ibadah. Ada satu pertanyaan yang itu juga filosof di tasawuf itu juga perlu pemahaman yang lebih tinggi gitu ya. Dulu Bu Binti pernah ya ada murid yang tanya seperti ini. Bu Binti, katanya kalau dekat sama Allah, Allah kan kasih nih. Tapi kok saya enggak ya? Saya itu enggak pernah sholat Bu. Tapi ketika saya enggak sholat tuh Allah berikan apa yang saya mau. Saya enggak pernah dapat masalah. Saya itu orangnya have fun, punya teman baik, nilai sekolah juga baik, enggak ada masalah Bu. Tapi ketika saya mencoba untuk lebih baik, saya ini Bu sholat tertib. Saya puasa sunnah Bu. Saya sholat sunnah juga Bu. Saya sedekah Bu. Tapi ketika saya melakukan itu, kenapa Allah berikan ibadah Bu? Allah berikan cobaan Bu buat kita Bu. Saya diberikan ujian Bu. Saya diberikan masalah. Hidup saya menurut saya itu semakin runyam gitu ya. Ketika saya nggak sholat lagi, Allah berikan kemudahan lagi Bu. Itu gimana gitu ya. Di sini kita harus berpikir tasawuf ataupun filosof ya. Jadi kita harus mikir, kalau kita nggak memberikan apa-apa, istilahnya kalau kita nggak ibadah, Allah kok berikan kemudahan, berarti di situ sebetulnya adalah ujian yang sangat besar. Ya, kamu jauh dari Allah, tapi Allah dekat dengan kamu. Allah berikan semuanya untuk kamu. Berarti kamu dijor-jor ya. Kamu harus mikir ya, kok kayak gini ya gitu ya. Ketika kamu mau dekat dengan Allah, kenapa Allah semakin memberikan kita ujian? Di sini sebetulnya level iman kamu mau dinaikkan, Nak. Kamu harus sadar ya. Ketika level iman kamu dinaikkan, maka ibadah kamu seharusnya harus gencar lagi. Kalau kamu bisa melewati ujian itu dengan ibadah yang sangat baik, kamu selalu dekat dengan Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, nanti kamu akan diberikan nikmat yang mungkin tidak akan pernah kamu sangka. Gitu ya. Jadi bentuk ujian ya, Bu Bin tekankan, bentuk ujian itu bukan hanya ujian kita ketika kita kehilangan, ketika kita diberikan masalah, bukan, tapi bentuk ujian kita ketika kita nggak deket sama Allah, nggak pernah melakukan kewajiban kita, tapi Allah berikan semuanya untuk kita. Itu berarti istilahnya ketika di dunia tasawuf itu kamu diberikan semua nikmatmu yang besok akan diberikan di surga, tapi di dunia. Besok kamu ketika di akhirat kamu masuk neraka. Paham di sini? Ya. Hakikatnya ibadah itu hanya surga dan neraka. Kamu mau ibadah, surga tempatnya. Kamu mau enggak ibadah, ya neraka tempatnya. Gitu ya. Di sini harus dipahami tadi hakikatnya ibadah itu lurus ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke selanjutnya ya, sampai nggak tahu yang keberapa ya. Yang ke selanjutnya Bu Binti akan sharing ya terkait dengan ibadah wajib dan sunnah ya. Ibadah wajib kita tahu sendiri tadi Bu Binti bilang sholat, puasa gitu ya. Tapi ketika kamu mau memanajemen ibadah itu dengan baik, Allah akan semakin memanajemen hidupmu dengan baik. Kamu nggak minta aja, Allah kabulkan gitu ya. Jadi ketika kamu mau memperbaiki sholatmu, ketika sudah waktunya sholat, ada adzan, kamu langsung melakukan sholat. Terus setelah itu kamu zikir kepada Allah, ngaji walaupun hanya beberapa ayat, itu Allah akan merubah hidup kamu dengan drastis. Kok Bu Binti bisa bilang gitu Bu? Karena Bu Binti sudah bisa membuktikan. Ada 3 hal yang Bu Binti lakukan ketika memang dulu ya fasenya seperti kalian, waktu Bu Binti dulu sekolah MTS sama Madrasah Aliyah, itu juga sholatnya nggak bolong, cuma nanti-nanti ya, maksudnya kosik lah lagi adzan gitu ya, namanya juga masih anak ya, pemahamannya belum terlalu paham gitu ya. Pada waktu itu hidup Bu Binti kalau istilahnya bahasa kalian tuh be aja gitu ya, maksudnya ya biasa wae gitu, maksudnya nggak ada yang istimewa menurut saya. Tapi ketika Bu Binti dapat satu guru yang memang itu ketika ngomong itu ngena banget di hati. Beliau mengatakan, rubahlah pola sholatmu, pola puasamu, pola sedekahmu, maka Allah akan rubah dengan drastis apa yang jadi bagian dalam hidupmu. Kamu akan ditata sama Allah gitu. Bu Binti kayak
ya mosok sih gitu ya, tapi Bu Binti mencoba untuk melakukan itu. Satu hari ya, ketika Bu Binti mulai dari sholat tahajud. Setengah 3 Bu Binti bangun, Bu Binti lakukan sholat tahajud. Setelah itu Bu Binti ngaji menunggu subuh. Bu Binti sholat subuh di rumah, jamaah dengan almarhum ibu Bu Binti dulu. Setelah itu rutinitas biasa sekolah. Di sekolahan memang dulu ada spelling waktu, jam 9 itu ada sholat duha. Bu Binti sholat duha jamaah sama teman-teman ya, sama satu sekolahan. Jam 12 ada sholat jamaah di sekolahan juga. Setelah itu Bu Binti pulang ke rumah, ngaji ya, menjelang asar, dengar adzan asar, Bu Binti sholat asar. Setelah sholat asar dilanjutkan sampai isya. Satu hari Bu Binti melakukan itu, besoknya itu sebelum tidur Bu Binti meniatkan untuk ya Allah mudahkan untuk bangun tahajud. Besoknya itu paginya setengah 3 itu kayak ada yang bangunin gitu ya, udah madeg dibangunin gitu ya, loh setengah 3. Bu Binti melakukan itu terus menerus, akhirnya Allah berikan semua yang Bu Binti angankan. Tidak pernah Bu Binti lontarkan, tapi Bu Binti hanya berangan, ya Allah enak ya kalau jadi seperti ini, misal kayak gitu ya. Langsung Allah berikan jalannya mudah sekali. Bu Binti di situ masih belum bisa percaya, masa secepat ini gitu ya, masa sedrastis ini. Bu Binti tanya kepada guru Bu Binti. Terus beliau mengatakan, ketika kamu ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan lari kepada kamu. Kamu hanya baru mau dekat dengan Allah, Allah itu udah lari mendekati kamu. Ketika kamu lari menuju Allah, maka Allah akan semakin mendekap kamu, semakin memberikan kemudahan untuk kamu. Kemudahan dalam hal apapun saat itu ya. Terus Bu Binti mencoba untuk rutin terus ya melakukan itu. Jadi dulu itu saat ada ujian, saat ada tes dan lain sebagainya, Bu Binti diberikan kemudahan tanpa Bu Binti minta sama Allah ya. Bu Binti hanya yakin niatnya untuk Allah, maka nanti kembali ke kita gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan seperti itu. Sampai detik ini ya, kadang Bu Binti juga merasakan hal yang sangat aneh. Bu Binti orang normal, dalam artian Bu Binti bukan indigo ya. Bu Binti nggak bisa lihat barang-barang nggak kelihatan, contohnya misal makhluk gaib Bu Binti nggak lihat. Cuman Bu Binti diberikan kemudahan untuk kepekaan feeling gitu ya. Jadi waktu itu ya Bu Binti sempat dilema. Ketika semakin dekat sama Allah kok semakin diberikan feeling yang selalu berwujud nyata gitu ya. Contohnya pada waktu itu Bu Binti itu berkendara kan motoran. Nah di depan Bu Binti itu ada sepasang laki-laki dan perempuan itu boncengan. Bu Binti itu batin, waduh nek sampai nubruk depannya gimana? Belum selesai Bu Binti batin kayak gitu baru waduh nek nubruk gimana gitu ya, langsung pers gitu ya. Terus astagfirullah, itu bukan hanya sekali, beberapa kali. Nek batin elek gitu kayak kelakon gitu ya. Setelah itu Bu Binti mulai dilema, wes aku nggak mau sholat malam nggak mau melakukan rutinitas yang kayak kemarin gitu ya. Setelah nggak melakukan aktivitas itu selama 1 bulan, Bu Binti maksudnya tetap sholat, tapi nggak sholat tahajud, nggak puasa sunnah kayak gitu, maksudnya cuman sholat wajib gitu ya, nggak melakukan rutinitas seperti yang Bu Binti lakukan di awal tadi. Tapi Bu Binti merasa, ya Allah dosa banget nggak ngelakuin apa yang sudah biasa dilakuin, kayak ngerasa banyak dosa, kayak ngerasa semakin dilema. Terus Bu Binti ketemu dengan gurunya Bu Binti tadi. Bu Binti katakan, ketika saya semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah, kenapa feeling itu semakin dekat itu ya, semakin ada. Guru Bu Binti mengatakan bahwasanya itu adalah sedikit nikopnya Allah yang dibuka di mata kamu. Maksudnya di penglihatan, di feelingnya kita itu Allah berikan nikopnya. Maksudnya apa toh? Kita sebetulnya itu bisa melihat ya, tapi kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak akan bisa melihat apa yang akan menimpa kita gitu ya. Soalnya apa? Kalau kita lihat, kalau kita tahu, kita pasti akan berbuat baik. Terus maksudnya kita akan jogo-jogo gitu ya. Misalkan
mau kecelakaan gitu ya, atau mau dapat ujian apa gitu ya. Ketika kita sudah tahu, kita nggak akan pernah ke situ, kita nggak akan pernah jalan ke situ dan lain sebagainya. Tapi karena di sini tuh ada nikopnya Allah yang memang ditutupi, jadi kehidupan kita ataupun apa yang akan terjadi pada kita depannya kita nggak tahu. Maka ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan sedikit memberikan celah untuk kita diberikan rasa ataupun feelingnya tadi. Maka dari itu, bagi anak-anak Bu Binti ya, kurangilah untuk kurangilah untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, contohnya main dan lain sebagainya. Main gimana Bu? Boleh, tapi dibatasi gitu ya. Jadi kita kayak contohnya tadi ya, jadi untuk sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dan amalan-amalan yang lain, ketika kita lakukan itu Allah akan berikan kemudahannya, Allah akan berikan kedahsyatannya yang mungkin kita nggak akan pernah bisa bayangin gitu ya. Dan cepet banget rasanya gitu ya. Bukan Bu Binti berniat apa-apa untuk bercerita hal tersebut, akan tetapi untuk motivasi kalian, biar kalian juga nyoba nih ya, apa yang Bu Binti coba, dan untuk motivasi kita sendiri. Apalagi di masa pandemi yang seperti saat ini, banyak kelonggaran nih waktu untuk kita ya. Dulu yang kita mungkin stay dari jam 7:30 sampai mungkin jam 4 atau jam 3 di sekolahan, tapi sekarang kita enggak ya. Kita mulai dari daring itu jam 8 sampai jam 1. Memang ada tugas, tapi kan bisa ada spilling waktu. Nah, itu jadi kita harus bisa manfaatkan itu ya. Jangan menunggu disentil Allah baru kita mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi kita lakukan terus, kita ibadah terus untuk sumber kekuatan kita, untuk bentuk pengabdiannya kita kepada Allah gitu ya. Jadi coba kalian buktikan ya, dahsyatnya sholat malam ya, dahsyatnya sholat tepat waktu, dahsyatnya puasa sunnah, dahsyatnya puasa wajib, dan juga dahsyatnya sedekah gitu ya. Jangan pernah mengira bahwa ketika kita memberi maka akan berkurang harta kita. Bukan. Ketika kita memberi maka akan semakin terbuka rezeki untuk kita. Kita memberi 100 rupiah akan jadi 100.000, 1 juta, 2 juta, ataupun kelipatannya. Itu adalah kuasanya Allah ya. Jadi di situ tadi ya bentuk-bentuk ibadah kita ya. Jadi sedikit cerita dari Bu Binti tadi bisa menjadikan motivasi untuk kalian, dan juga motivasi untuk Bu Binti untuk semakin lebih baik dan lebih baik ya. Bukan bermaksud Bu Binti untuk memamerkan dan lain sebagainya, bukan. Akan tetapi ini adalah satu yang Bu Binti rasakan ketika memang Bu Binti berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi, berusaha untuk melaksanakan semua yang menjadi kewajiban kita. Nah itu ya, jadi lebih ditekankan lagi untuk kita perbanyak ibadah wajib dan ibadah sunnahnya ya. Sholat malam itu kita manfaatnya banyak ya, fadilahnya banyak, puasa sunnah juga banyak, sedekah juga banyak ya. Jadi ketika kalian mendekatkan diri kepada Allah, dekat dengan Allah ya, lillahi ta'ala, ikhlas untuk beribadah kepada Allah, tanpa kalian minta, Allah kasih ya. Jadi kadang itu sampai bingung ya, nggak pernah punya niatan, nggak pernah punya keinginan seperti itu, tapi Allah berikan nikmatnya seperti saat ini ya gitu kan. Itu mungkin karena bentuk pengabdian kamu yang mungkin sudah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Satu niat kebaikan maka akan Allah berikan pahala. Satu kebaikan itu diwujudkan maka akan Allah lipatkan 10 dan sampai seterusnya. Satu niat keburukan gak akan Allah berikan dosa, tapi satu bentuk keburukan atau kejahatan akan Allah berikan dosa. Itu adalah bentuk adilnya Allah. Maka pahamilah bahwasanya ibadah itu adalah sebagai kunci hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai acuan hidup kita untuk bisa hidup bahagia di akhirat ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya ya. Mungkin sedikit sharing yang Bu Binti berikan tadi bisa memberikan kita satu motivasi ya. Bisa membuka mata kita bahwasanya masih perlu banyak yang kita syukuri ya. Wujud syukur kita itu dalam bentuk ibadah gitu ya.
dan tetap jaga kesehatan untuk kalian semuanya, tetap stay at home ya, jaga keluarga kalian, jaga orang-orang yang kalian kasihi, dan tetap doakan yang terbaik untuk diri kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, bapak ibu guru kalian. Maka insya Allah besok kita akan berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bu Binti yakin anak-anak Bu Binti semuanya adalah pintu jembatan Bu Binti untuk bisa menuju surga, dan Bu Binti juga yakin ya semua perjuangan kita akan diberikan kemudahan untuk kita sama-sama menuju surga. Bagi siapapun yang sudah dipisahkan dari orang tua ya, atau orang tuanya sudah meninggal, saudaranya ada yang meninggal karena pandemi sekarang ini, yakinlah ya itu adalah bentuk ujian kita, dan yakinlah beliau menunggu kita di surga. Maka semua harus kita perbaiki dari sekarang untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin dekat dengan kebaikan. Seperti itu. Apabila Bu Binti ada salah kata, mohon maaf ya. Kita sambung lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.